Shalom Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan Gamuda, dan seluruh jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan Gemar Gerakan Baca Alkitab Rutin setiap hari melalui channel YouTube GSCA maupun melalui audio yang telah dibagikan oleh Bapak Gembala melalui aplikasi WA. Puji nama Tuhan, hari ini kita masih boleh antusias tetap bersama-sama untuk mengikuti program Gemar ini. Sebelumnya izinkan saya Bapak Ibu Saudara supaya diperkenankan untuk boleh sharing tentang firman Tuhan yang telah saya renungkan, dan kiranya renungan ini boleh menjadi berkat dan pembelajaran bagi kita semua Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan Gamuda dan juga saya. Nama Tuhan, pada pagi hari ini tanggal 8 April 2023 kita akan membaca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-16 dan ayatnya yang ke 9. Bapak Ibu, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-9 ini adalah rencana dari Paulus ya Bapak Ibu Saudara. Pada saat itu yang dikatakan banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting. Nah, itu apa yang dimaksud dari pekerjaan besar dan penting, yaitu adalah Paulus hendak akan melakukan pekerjaan Tuhan seperti mengabarkan Injil, kabar baik dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, meskipun banyak sekali dikatakan penentang di sini, tetapi Paulus tidak pesimis dan ia tetap mengatakan di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, di Paulus ini mengajarkan kita supaya memiliki sifat dan juga sikap yang tetap tidak memandang bulu dalam kondisi situasi yang bagaimanapun. Ia tetap memiliki kerinduan untuk selalu melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan dimanapun ia berada, sekalipun di tempat yang sangat banyak sekali penentang Bapak Ibu Saudara. Nah, ini supaya boleh menjadi pembelajaran bagi kita, bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari pun kita seharusnya boleh memiliki semangat dan juga rasa antusias untuk selalu melayani pekerjaan Tuhan di gereja maupun dimanapun, di tempat-tempat lain, di tempat kerja, di rumah, dimanapun kita tetap memiliki semangat antusias untuk melayani Tuhan Bapak Ibu Saudara. Lalu di ayatnya yang selanjutnya yang ke-10, mari kita akan baca sampai dengan ayat yang ke-15 Bapak Ibu Saudara untuk melanjutkan. Nah, ayat yang ke-10, jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi janganlah ada orang yang menganggapnya rendah, tetapi tolonglah dia supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat, agar ia datang kembali kepadaku, sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. 12, tentang saudara Apolos, telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu, tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan baik, nanti ia akan datang. 13, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ada satu permintaan lagi kepadamu, saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akaya. Mari kita lanjutkan sedikit lagi sampai ayat yang ke-18. Dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Karena itu taatilah orang-orang yang demikian, dan setiap orang yang turut bekerja dalam jerih payah dan berjerih payah. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Akhaikus, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu. Karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian. Nah, amin ya Bapak Ibu Saudara. Di dalam beberapa ayat yang kita baca barusan, di sini di ayat yang ke-10
Jika Timotius datang padamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Nah, di sini kita, Bapak Ibu Saudara, kita mengkondisikan di sini bahwa pesan-pesan dari Paulus ini itu juga untuk kita. Kita bisa mengkondisikan seperti itu. Jadi ketika dikatakan Timotius datang kepada kita, usahakanlah kita supaya Timotius ini berada di tengah-tengah kita dan jangan sampai dia takut. Nah, pelajaran apa Bapak Ibu yang bisa kita petik? Di sini Timotius itu masih sangat muda Bapak Ibu Saudara, tetapi kita juga diharapkan Tuhan supaya kita bisa merangkul Timotius juga. Dalam arti ketika di dalam pelayanan kita tidak boleh menjadi sombong karena kita katakanlah lebih senior dan sebagainya. Ketika ada Timotius, ya ini Timotius yang sedang belajar, yang masih muda, ingin ikut melayani Tuhan, kita itu juga tidak boleh merasa sombong dan meninggikan hati. Kita harus tetap memiliki hati yang rendah hati dan juga mengajar, saling belajar bersama-sama dengan satu dengan yang lain, bahkan sekalipun dengan orang-orang yang mau belajar. Misalkan di dalam contoh dalam pelayanan bergereja, dalam pelayanan mimbar, musik, ataupun pelayanan apapun di dalam gereja itu, ketika ada seseorang yang ingin belajar tentang untuk melayani Tuhan, maka untuk rekan-rekan yang lain yang sudah lebih senior, jangan kita membuat rekan kita yang junior ini semakin takut dan tidak nyaman, tetapi sebaliknya kita harus mengayomi dan juga membuat dia tenang, tidak takut, dan kita bisa bersama-sama merangkul, saling untuk mendukung satu sama lain dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tidak hanya di gereja, di tempat manapun, di rumah, di tempat kerja dan sebagainya, kita pasti akan menemukan Timotius yang seperti itu. Dan tugas kita menjadi orang-orang yang melayani Tuhan juga harus merangkul Timotius dimanapun mereka berada, ya Bapak Ibu Saudara. Lalu di dalam ayatnya yang ke-17, aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Akaikus karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu. Nah, di ayat yang ke-17 ini Bapak Ibu Saudara, ini mengajarkan apa? Yaitu kita sebagai pelayan Tuhan harus lebih memiliki rasa untuk saling bekerja sama. Nah, di sini karena sudah sangat jelas dikatakan bahwa Stefanus, Fortunatus, dan Akaikus ketika mereka datang, Paulus ini sangat bergembira. Karena apa? Karena mereka ini bisa melengkapi satu sama lain, melengkapi kita. Nah, di sini kita bisa belajar bahwa kita harus tetap bekerja sama dalam melayani Tuhan. Kita bekerja sama karena apa? Kita tidak bisa melakukan semuanya sendiri dan kita masih punya banyak kekurangan. Tetapi dengan adanya rekan pekerja, rekan pelayanan Tuhan, pelayanan pekerjaan Tuhan satu sama lain, kita boleh saling melengkapi, maka pelayanan Tuhan itu akan benar-benar sempurna Bapak Ibu Saudara. Nah, seperti di gereja, di tempat-tempat, di rumah, bahkan di tempat kerja, dalam melayani setiap hal kecil, ketika kita bekerja, ketika kita bekerja tetapi kita memiliki kesempatan untuk curi-curi waktu untuk makan gaji buta dan sebagainya. Nah, tetapi kita lebih memilih untuk tidak melakukan hal itu. Kita melakukan tanggung jawab kita sepenuh hati sesuai dengan apa pekerjaan kita. Kita tidak mencuri waktu, kita tidak mencuri tulang dan sebagainya. Nah, di situ adalah juga salah satu bentuk pelayanan kita. Nah, dengan orang-orang di sekitar kita yang kita bisa bersama-sama bekerja sama untuk semakin mengingatkan, semakin memupuk kita di dalam pelayanan kita dimanapun, maka kita akan bisa melayani Tuhan dengan sepenuh hati dan saling melengkapi satu sama lain di dalam gereja, juga dalam keluarga, di dalam gereja, dalam pelayanan mimbar misalkan, ataupun bahkan pelayanan asher satu sama lain di depan gereja, saling senyum, ramah satu dengan yang lain, saling dukung mendukung untuk menyambut
para jemaat Tuhan yang luar biasa yang datang ke gereja. Kita sebagai aser satu sama lain bekerja sama untuk memberikan senyuman yang begitu luar biasa, begitu manis, supaya apa? Kita dengan senyuman kita memberikan kedamaian yang semakin dapat dirasakan oleh para jemaat Tuhan yang sedang datang untuk beribadah ke gereja. Dimanapun pelayanan kita, apapun pelayanan kita, Bapak Ibu Saudara, kita boleh, hendaknya kita akan bekerja sama dengan satu dengan yang lain, maka pelayanan kita akan menjadi lebih baik, Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Itu adalah renungan yang boleh saya pelajari, yang saya renungkan. Firman Tuhan tersebut kiranya boleh menjadi pembelajaran dan juga berkat bagi rekan-rekan semuanya yang sedang menyaksikan dan sedang mendengarkan melalui WA. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa untuk menutup gemar kita pada pagi hari ini. Kita satukan hati. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur Bapa, jika pada pagi hari ini Tuhan kami boleh tetap memiliki kesempatan untuk bergemar Tuhan Yesus, untuk merenungkan firman Tuhan, untuk saling belajar bersama-sama Tuhan melalui program Gemar ini Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur dan bersuka cita Tuhan. Oh Tuhan Yesus, ajar kami Bapa untuk senantiasa memiliki hati yang rendah Tuhan, memiliki sikap kerendahan hati Tuhan dalam pelayanan kami Tuhan, dalam kehidupan kami bergereja, bekerja, studi kami, dalam keluarga kami Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Engkau selalu setiap hari menempa kehidupan kami Tuhan Yesus, supaya kami menjadi hamba-hambamu Tuhan yang memiliki kerendahan hati Tuhan. Dan juga Bapa, ajar kami selalu Tuhan untuk selalu memiliki sikap untuk mau bekerja sama Tuhan Yesus, antara kami dengan pelayan-pelayan Tuhan yang lain Tuhan Yesus. Karena apa Bapak, kami mengerti, kami Tuhan menyadari setiap pelayanan kami ini Tuhan bukanlah untuk manusia Tuhan Yesus, tapi melainkan Tuhan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Dan kami ingin Tuhan Yesus senantiasa selalu bekerja sama dalam melayani Engkau Tuhan Yesus, dalam kehidupan kami Tuhan, setiap sudut di setiap sesi kehidupan kami ingin selalu melayani Engkau, kerinduan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Bapa. Sebentar kami juga akan melakukan segala kegiatan aktivitas kami Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan selalu membuat kami berhasil dalam pekerjaan kami Tuhan Yesus. Dan Tuhan, Engkau menjauhkan kami dari segala mara bahaya Tuhan Yesus, dalam segala kegiatan aktivitas kami pada hari ini Tuhan Yesus. Kami serahkan kegiatan aktivitas kami Tuhan Yesus di hari ini hanya di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Sampai ketemu di program Gemar selanjutnya. Shalom dan berkati.